Halo semuanya, balik lagi bersama saya Juvita. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi tulis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tentang pembahasan komunikasi berikutnya. Pernah nggak kalian nulis pesan, email, atau chat tapi respon orang lain tidak sesuai harapan? Maksud kita baik, tapi kok disalahpahami? Tenang, itu bukan salah kita sepenuhnya. Komunikasi tulis memang terlihat sederhana. Kita tinggal mengetik lalu kirim. Tapi justru karena terlalu mudah, banyak orang lupa bahwa setiap kata punya kekuatan, punya emosi, dan punya dampak. Komunikasi tulis memang terlihat sederhana, tapi setiap kata punya nada. Setiap tanda baca bisa mengubah makna, dan setiap kalimat bisa menimbulkan interpretasi berbeda. Apa sih komunikasi tulis itu? Komunikasi tulis adalah cara kita menyampaikan pesan melalui teks. Bisa melalui WhatsApp, email kerja, laporan organisasi, caption media sosial, atau tulisan formal seperti proposal. Dan komunikasi tulis berbeda dengan komunikasi lisan. Komunikasi tulis tidak memiliki nada suara, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh. Artinya, satu kesalahan kecil dalam pemilihan kata bisa menimbulkan kesalahpahaman besar. Satu tanda baca bisa dianggap marah, satu kalimat pendek bisa dianggap dingin, dan satu kata yang ambigu bisa membuat orang lain salah menafsirkan maksud kita. Pasti di antara kalian sering bertanya-tanya, kenapa komunikasi tulis sering menyebabkan salah paham? Ada dua hal yang menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi tulis dan yang pastinya sering dialami oleh seseorang. Yang pertama, pesan yang disampaikan tidak jelas atau kurang tepat. Banyak dari kita yang mengirim pesan dengan terburu-buru, hasilnya pembaca menebak-nebak apa maksud kita, dan disitulah terjadi kesalahpahaman. Dan yang kedua, nada tulisan yang tidak sesuai harapan. Mungkin maksud kita menyampaikan dengan nada yang lembut, tapi orang lain membacanya dengan nada yang terlihat kasar atau tidak enak dibaca. Cara memperbaiki komunikasi tulis yang efektif. Sekarang kita bahas bagaimana membuat komunikasi tulis lebih jelas, lebih sopan, dan lebih profesional. Yang pertama, tulis pesan dengan tujuan yang jelas. Sebelum menulis, tanyakan pada diri sendiri pesan apa yang ingin saya sampaikan. Dengan tujuan yang jelas, artinya kita dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Selanjutnya, gunakan struktur tulisan yang rapi. Mulai dari inti pesan, baru penjelasan, lalu penutup. Struktur yang rapi membuat pembaca tidak perlu menebak-nebak alur pikiran kita. Dengan pola seperti ini, pembaca langsung mengerti poin pentingnya tanpa harus membaca ulang pesan yang kita sampaikan. Yang ketiga, pilih kata yang mudah dipahami. Hindari kata yang rumit dan ambigu. Kesederhanaan adalah bentuk komunikasi terbaik. Yang keempat, jaga nada tulisan. Komunikasi tulis tidak memiliki nada suara dan ekspresi wajah. Jika ingin terlihat ramah, gunakan kalimat sapaan. Hindari tanda seru yang berlebihan. Dan gunakan kalimat yang hangat. Dan yang terakhir, baca ulang pesan sebelum dikirim. Ini adalah langkah yang kelihatannya sederhana tapi sering dilupakan. Dengan membaca ulang pesan yang akan kita sampaikan, dapat mencegah kesalahpahaman besar. Dengan membaca ulang, kita dapat menemukan kata yang kurang tepat, informasi yang belum lengkap, nada yang terlalu keras, atau typo yang mengubah arti. Komunikasi tulis yang baik bukan hanya tentang apa yang kita tulis, tetapi bagaimana tulisan kita dapat membangun suatu hubungan. Dengan memilih kata yang tepat, menjaga nada tulisan, dan menulis dengan kejelasan, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan. Jadi mulai hari ini, jangan hanya menulis,
tetapi hadir dalam setiap tulisanmu. Buat setiap kata punya makna, punya arah, dan punya jiwa. Komunikasi tulis yang baik bukan soal kerumitan, tetapi soal ketulusan dan kejelasan. Sampai di sini pembahasan kita. Semoga setelah ini kamu tidak lagi sekedar mengetik, tetapi benar-benar berkomunikasi dalam setiap tulisanmu. Terima kasih. Bye-bye.